Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa buat matematik lovers dimanapun kalian berada. Materi kali ini saya akan membahas mengenai subbab menyusun fungsi kuadrat baru. Nah, menyusun fungsi kuadrat baru itu ada bermacam-macam caranya ya, tergantung dari informasi atau apa-apa yang didapatkan dari pertanyaan tersebut yang diketahui ya. Oke, yang pertama, jika diketahui 3 titik yang berbeda. Jadi yang pertama ini adalah menyusun suatu fungsi kuadrat baru jika diketahui 3 titik yang berbeda. Oke, jika diketahui suatu fungsi kuadrat melewati 3 titik, yaitu nama titiknya x1, y1, x2, y2, dan x3, y3, maka bentuk fungsinya dapat diketahui dengan mensubstitusikan nilai koordinat ketiga titik tersebut ke persamaan fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Dengan demikian akan didapat 3 persamaan linier dalam A, B, dan C. Selanjutnya, nilai A, B, dan C dapat dicari dengan menggunakan metode eliminasi atau substitusi. Kalian masih ingat kan metode eliminasi dan substitusi? Ya, itu materi di sistem persamaan linier 2 variabel di kelas 8 ya. Jadi metode eliminasi itu adalah metode menghilangkan variabel. Kalau untuk metode substitusi itu berarti mengganti, artinya mengganti ya. Baik, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal ya. Tentukan rumus fungsi kuadrat fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c yang grafiknya melalui titik koordinat negatif 1, negatif 1, 0,4 dan 1,5 ya. Jadi soal ini disuruh menentukan rumus fungsi kuadrat yang bentuknya seperti ini ya. Fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c ya. Nah, kemudian 3 titik yang berbeda itu adalah yang ini, negatif 1, negatif 1, 0,4 dan 1,5 ya. Nah, 3 titik ini berarti ini adalah titik pertama, ini titik kedua, dan ini adalah titik ketiga ya. Nah, karena ini titik pertama, titik kedua, titik ketiga, nah berarti ini adalah x1 y1, kemudian ini adalah x2 y2, dan ini adalah x3, y3 ya. X1 nya negatif 1, y1 nya negatif 1, x2 nya 0, y2 nya 4, x3 nya 1, y3 nya 5 ya. Oke, jadi kalau berdasarkan titik-titik yang diketahui ya, ada 3 titik, bentuk gambarnya seperti ini ya. Ini adalah gambar grafik fungsi kuadrat berdasarkan soal yang diketahui ya, titik-titiknya ya. Oke, ini adalah negatif 1, negatif 1. Kemudian ini letaknya 0,4. Kemudian ini adalah 1,5. Jadi bentuk grafiknya seperti ini. Nah, jadi tugas kalian, jika diketahui 3 titik seperti ini, kemudian bentuk gambarnya seperti ini, gambar grafik fungsinya. Nah, kira-kira gambar grafik fungsi seperti ini, fungsi kuadratnya seperti apa? Rumus fungsi kuadratnya ya. Nah, itulah yang akan kita cari. Bentuk gambar seperti ini, grafiknya seperti ini, rumus fungsi kuadratnya seperti apa ya. Oke, baiklah, kita langsung jawab ya.
Oke, pertama-tama kita tulis dulu bentuk umumnya dari fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, ya. Jadi ini adalah bentuk umumnya atau bentuk dari fungsi kuadrat ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, ya. Nah, kemudian kita buat beberapa persamaan-persamaannya, ya. Dari titik-titiknya itu kita akan buat masing-masing persamaannya, ya. Nah, kita mulai dari titik yang pertama, yaitu negatif 1, negatif 1. Negatif 1, negatif 1 itu artinya x-nya adalah negatif 1, y-nya sama dengan negatif 1, ya. Nah, ini artinya kalau kita masukkan negatif 1 sebagai x atau kita substitusikan negatif 1 ke dalam x, maka nanti hasilnya adalah negatif 1 atau hasilnya y sama dengan negatif 1 karena y itu adalah fx, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kita substitusikan negatif 1 ke x, maka hasilnya adalah y sama dengan negatif 1 atau hasilnya nanti adalah negatif 1, ya. Oke, sekarang kita buat fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Itu berarti x-nya negatif 1, berarti f-nya negatif 1, x-nya negatif 1 sama dengan a, x-nya diganti negatif 1 ditambah b kali negatif 1 ditambah c. F negatif 1, y sama dengan negatif 1, berarti di sini adalah negatif 1 sama dengan a dikali negatif 1 kali negatif 1 sama dengan 1 positif, ya, ditambah b kali negatif 1 negatif b, berarti di sini negatif kali positif kan negatif, berarti di sini kita ganti menjadi negatif b ditambah c. Nah, berarti persamaannya adalah a kali 1 a dikurang b ditambah c sama dengan negatif 1. Ini, ya, ini disebut persamaan pertama, ya. Kemudian persamaan keduanya nol koma empat. Berarti f-nya 0, x-nya 0, ya. Berarti x-nya 0 atau f0 sama dengan a kali 0 pangkat 2 ditambah b kali 0 ditambah c, ya. Hasilnya adalah 4. Berarti di sini 4 sama dengan 0 kali 0, 0 dikali a, 0 ditambah b kali 0, 0, berarti 0 tambah 0, 0 ditambah c, hasilnya adalah c. Berarti c-nya sama dengan 4, ya. C-nya sama dengan 4. Nah, sekarang persamaan yang ketiga, ini disebut persamaan kedua. Ini adalah persamaan ketiganya, yaitu pada titik 1,5. Berarti f1 sama dengan a dikali 1 pangkat 2 ditambah b kali 1 ditambah c. Nah, f1 nya 5 sama dengan 1 kali 1 1, 1 kali a 1a atau a aja, ya, ditambah b ditambah c. Nah, jadi persamaan ketiganya adalah a ditambah b tambah c sama dengan 5, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini karena persamaan keduanya sudah dapat c sama dengan 4, ya kan? Nah, sekarang kita melakukan eliminasi untuk persamaan 1 dan persamaan 3. Kita eliminasi dulu, ya. 1 dan 3. Oke, 1 dan 3. 1 persamaannya adalah a dikurang b ditambah c sama dengan negatif 1, ya. Ini a ditambah b tambah c sama dengan 5. Nah, sekarang kita mau eliminasi apa? Kalau c nya kan sudah dapat tuh, c
C-nya sama dengan 4. Berarti kita eliminasi yang A-nya aja. Ya. Oke, ingat ya, kalau eliminasi A berarti nanti dapatnya adalah yang B. Ya. Oke, A-nya positif berarti tandanya apa? Tandanya adalah kurang, supaya A dan A-nya ini hasilnya nanti 0. Ya kan? Kalau A dikurang A kan 0. Berarti tanda di sini yang pas atau yang sesuai adalah dikurang. Nah, kalau A dan A-nya dikurang, berarti semuanya berlaku dikurang semua, ya. Berlaku pengurangan semua. Berarti A kurang A 0, tidak usah ditulis. Negatif B dikurang B itu negatif 2B, ya. C kurang C juga 0, sama dengan negatif 1 kurang 5, itu berarti negatif 6. Ya, B-nya berarti sama dengan negatif 6 per negatif 2. Negatif bagi negatif positif, 6 bagi 2 3. Nah, oke. Nah, sekarang sudah dapat B sama dengan 3, C-nya juga sudah dapat sama dengan 4, ya. Maka kita substitusikan, ya. Substitusikannya di sini aja. Substitusi C sama dengan 4 dan B sama dengan 3 ke, nah, kemana? Ke salah satu persamaan, mau yang 1 atau 3, ke 3 aja. Artinya kita masukkan ke persamaan 3. Nah, persamaan 3-nya itu yang mana? Yang ini, ya. Berarti A ditambah B tambah C sama dengan 5, ya. A-nya yang ditanyakan, yang nanti kita cari, tambah B-nya 3 ditambah C-nya 4 sama dengan 5, ya. Berarti A ditambah 7 sama dengan 5. Berarti A-nya 5, 7-nya pindah ruas. 5 dikurang 7, berarti A sama dengan negatif 2, ya. Nah, sekarang karena dapat A-nya negatif 2, B-nya 3, C-nya 4, maka kita masukkan ke fungsi kuadratnya, yaitu fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Berarti rumusnya adalah ini dia. Oke, rumusnya berarti fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. A nya 2, negatif 2 ya, A nya berarti negatif 2 x pangkat 2 ditambah B nya berapa? B nya adalah 3, berarti tambah 3x ditambah C nya 4. Nah, berarti fungsi kuadratnya untuk soal nomor 1 itu adalah seperti ini ya, negatif 2x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 4. Itu adalah rumus fungsi kuadratnya. Oke, materi kedua dalam menyusun fungsi kuadrat baru adalah jika diketahui titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Ya. Suatu fungsi kuadrat yang memotong sumbu x di titik x1,0 dan x2,0, rumus yang berlaku adalah y sama dengan a buka kurung x dikurang x1 tutup kurung buka kurung x dikurang x2. Nilai a dapat dicari dengan mensubstitusikan nilai 0,y ke persamaan y sama dengan a x kurang x1 x kurang x2, ya. Jadi dihafalkan rumusnya, ya. Oke. Nah, jadi di sini nanti untuk memotong sumbu x itu ada 2 titik, ya. Ada 2 titik yang memotong sumbu x dan 1 titik yang memotong di sumbu y. Ya, gitu ya. Oke. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal ya. Tentukan rumus fungsi kuadrat
yang grafiknya melalui titik potong sumbu X pada titik negatif 2,0 dan 3,0 serta memotong sumbu Y pada koordinat 0,3. Ya, jadi dari soal ini ilustrasi gambar grafiknya adalah seperti ini, ya. Jadi memotong sumbu X pada titik negatif 2,0 dan 3,0. Kemudian pada sumbu Y memotong di titik 0,3. Ya. Jadi gambarnya seperti ini ya. Gambar dari soalnya. Oke. Sekarang kita jawab ya. Oke. Grafik tersebut memotong sumbu X di titik negatif 2,0 dan 3,0. Grafik memotong sumbu X di titik negatif 2,0 dan 3,0 ya. Nah, jadi ini adalah X1 dan di sini adalah X2. Nah, setelah kita dapat X1 dan X2-nya, kita masukkan ke rumusnya. Sehingga Y sama dengan A, kita pakai rumus ini ya. X dikurang X1, X dikurang X2 ya. Nah, sekarang dimasukkan A, X dikurang X1-nya adalah negatif 2. Negatif 2 ya. X dikurang X2-nya 3. Nah, kita operasikan dulu yang ini ya. Jadi di sini A, X negatif kan negatif positif 2, X dikurang 3. Ya. Jadi seperti itu untuk grafik yang memotong sumbu X. Sekarang grafik yang memotong sumbu Y. Nah, grafik memotong sumbu Y ini untuk mencari A-nya, ya. Jadi grafik memotong sumbu Y. Oke. Nah, di titik 0,3, berarti Y-nya 3 ya. Nah, jadi kita masukkan ke rumusnya. A, X tambah 2, X kurang 3. Ini ya. Nah, sekarang Y-nya, X-nya ini adalah 0. Ya, Y-nya adalah 3. Nah, berarti di sini kita masukkan Y-nya 3. A, X-nya diganti dengan 0. Ya. Jadi 0 tambah 2, 0 dikurang 3. 3 sama dengan A, 0 tambah 2, 2, 0 dikurang 3, negatif 3. Jadi 3 sama dengan A dikali 2 kali negatif 3. 2 kali negatif 3 adalah negatif 6. Negatif 6 dikali A. Berarti negatif 6A. Nah, berarti A-nya adalah 3 per negatif 6. Atau sama dengan negatif 1/2. Nah, jadi setelah kita dapat A-nya, kemudian kita juga dapat rumus untuk grafik yang memotong sumbu X seperti ini. Nah, jadi kita tinggal masukkan aja ke rumusnya, yaitu fx sama dengan A X dikurang X1 X dikurang X2 ya. Nah, jadi di sini A-nya berapa? Negatif 1/2. X dikurang X1-nya tadi adalah 2. X2-nya adalah 3. Jadi X1-nya tadi ini ya. Nah, kita masukkan X tambah 2. Nah, kemudian kita buat persamaannya menjadi negatif 1/2. Ini adalah perkalian suku 2 kali suku 2. Ya, kalau kita jabarkan X kali X, X pangkat 2, X kali negatif 3, negatif 3X, 2 kali X, 2X, 2 kali negatif 3, negatif 6, tutup kurung,
negatif 1/2. Ini sejenis ya, negatif 3x tambah 2x adalah negatif x atau negatif 1 ya, negatif 1x. Berarti di sini x pangkat 2 negatif x dikurang 6. Nah, jadi negatif 1/2 kalikan x pangkat 2, negatif 1/2 dikali x, negatif 1/2 dikali 6 ya. Nah, berarti negatif 1/2 kali x pangkat 2 berarti negatif 1/2 x pangkat 2 ya. Kemudian negatif kali negatif positif, setengah kali x setengah x, negatif kali negatif positif, setengah kali 6 itu adalah 6/2 atau 6 dibagi 2 3. Nah, jadi persamaan atau fungsi kuadrat yang barunya adalah negatif fx sama dengan negatif 1/2 x pangkat 2 ditambah 1/2 x ditambah 3 ya, seperti itu penjelasannya. Oke, materi ketiga dalam menyusun fungsi kuadrat baru adalah jika diketahui titik potong sumbu x di satu titik x1,0 dan puncak ya. Jadi diketahui nanti itu adalah untuk yang ketiga jika diketahui titik potong sumbu x dan puncaknya ya, titik puncaknya. Oke, contoh soal, langsung ke contoh soal aja. Contoh soalnya, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki sumbu simetri x sama dengan negatif 1/2, negatif setengah ya, yang memotong sumbu x pada titik koordinat 2,0 dan memotong sumbu y pada koordinat 0,2. Nah, berdasarkan soal yang ini, grafik fungsi kuadratnya adalah seperti ini ya. Nah, jadi di sini sumbu simetrinya adalah x sama dengan negatif 1/2. Nah, di sini ya, ini kan negatif 1 nih. Ini 0, berarti negatif 1/2 di sini, negatif setengah. Ya. Itu adalah sumbu simetrinya. Nah, kemudian yang memotong sumbu x-nya di 2,0. Di sini ya. 2,0. Nah, kemudian memotong pada sumbu y itu adalah 0,2 di sini. 0,2 ya. Jadi di sini soalnya, kemudian bentuk grafiknya pada soal itu adalah seperti ini. Nah, kira-kira untuk grafik seperti ini, fungsi kuadratnya bentuknya seperti apa ya? Oke, itu yang akan kita cari. Oke, kita jawab ya. Jawab. Nah, sebelum kita masuk ke rumusnya atau ke cara penyelesaiannya ya, untuk penyelesaian cara ketiga ini sama dengan cara kedua tadi ya. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu titik yang setelah dicerminkan berasal dari pencerminan x sama dengan negatif 1/2 ya. Oke, jadi yang sumbu simetri x sama dengan 1/2 itu dijadikan sebagai pencerminan atau garis cermin untuk mendapatkan koordinat dari perpotongan terhadap sumbu x yang satunya lagi ya. Oke, sumbu simetrinya x sama dengan negatif 1/2 ya. Nah, berdasarkan sifat simetri, apabila titik 2,0, tadi kan titik potongnya ya, titik potong sumbu x di 2,0. Nah, kalau misalnya dicerminkan terhadap x sama dengan negatif 1/2, maka akan menghasilkan pencerminannya yaitu negatif 3,0. Nah, jadi hasil pencerminannya negatif 3,0 ya. Pencerminan itu mungkin seperti ini ya penjelasannya ya. Kalau misalnya kalian belum ngerti, ini 1, 2, 3, 1, 2. Pencerminannya itu kan tadi sumbu simetrinya kan negatif 1/2. Nah, di sini
Ini ya, ini kan negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ini 1, 2, ini adalah negatif 1/2 ya. Nah, kalau misalnya di sini tadi kan titiknya 2,0 nih. Nah, untuk memotong sumbu X-nya 2,0, pencerminannya adalah negatif 1/2. Berarti yang garis putus-putus ini adalah pencerminannya. Nah, kalau misalnya benda atau benda aslinya itu berada di 2,0, maka pencerminannya berapa ke sebelahnya ya? Hasil pencerminannya. Kalau misalnya ini cermin, berarti hasil pencerminannya adalah ini kan sudah 1, 2 ya kan? Nah, dari sini sudah 1, 2. Nah, negatif 3,0 ya. Ini kan negatif 1 ke negatif 2 itu 1, negatif 2 ke negatif 3 itu 2. Ini kan dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2. Berarti sini 1, 2, 1, 2. Nah, di sini setengah, di sini setengah. Jadi pencerminannya adalah di negatif 3,0. Gitu ya. Nah, jadi sekarang sudah dapat 3 titik, yaitu 3 titiknya adalah titik perpotongan pada sumbu X, yaitu 2,0 dan negatif 3,0. Kemudian titik satunya lagi adalah titik perpotongan terhadap sumbu Y, yaitu di 0,2. Ini terhadap sumbu X, ini terhadap sumbu Y ya, titik perpotongannya ya. Nah, setelah kita dapat 3 titik, nah kita akan masukkan ke rumus Y sama dengan A buka kurung X dikurang X1 tutup kurung buka kurung X dikurang X2 ya. Oke, grafik memotong sumbu X. Sumbu X di titik 2,0 dan negatif 3,0. Nanti Y sama dengan A X kurang X1 X kurang X2 ya, sama dengan A X kurang X1 nya itu adalah 2, kemudian X2 nya adalah negatif 3. Berarti A X kurang 2 X tambah 3 gitu ya. Nah, sekarang kita melihat grafik yang memotong terhadap sumbu Y. Memotong sumbu Y di titik 0,2. Nah, berarti Y sama dengan A X kurang 2 X tambah 3. Nah, di sini berarti Y-nya 2, X-nya 0 ya. Nah, berarti di sini 2 sama dengan A X-nya 0 dikurang 2, 0 ditambah 3. Nah, substitusikan X-nya dengan 0, Y-nya dengan 2. Berarti ini sama dengan A dikali negatif 2 dikali 3. Sama dengan 2. 2 sama dengan negatif 2 kali 3, negatif 6. Berarti sini negatif 6A. Nah, A-nya berarti 2 dibagi negatif 6. A sama dengan negatif 1/3. Nah, dapat A-nya, berarti kita masukkan ke rumus Y sama dengan A X dikurang 2 X tambah 3. Berarti Y-nya sama dengan A negatif 1/3. Ini bentuk pemfaktorannya, hasil pemfaktorannya adalah X pangkat 2 ditambah X dikurang 6. Hasilnya berarti negatif 1/3 X pangkat 2 ditambah, dikurang ya, karena di sini negatif kali positif, negatif 1/3 X, negatif kali negatif positif 1/3 kali 6, 6/3 atau 6 bagi 3 sama dengan 2. Berarti rumusnya adalah Y sama dengan
negatif 1/3 X pangkat 2 dikurang 1/3 X ditambah 2. Nah, itu adalah fungsi kuadrat yang baru untuk contoh nomor 3. Materi selanjutnya adalah cara keempat pada menyusun fungsi kuadrat baru, yaitu jika diketahui titik potong, sumbu Y, dan puncak. Nah, jadi informasi yang keempat ini menentukan fungsi kuadrat baru jika diketahui titik potong sumbu Y dan puncaknya, ya. Oke, langsung aja ke contoh soal. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki titik puncak pada koordinat negatif 1,3 serta memotong sumbu Y pada titik koordinat 0,1, ya. Nah, jadi puncaknya adalah di negatif 1,3, kemudian memotong sumbu Y-nya di 0,1. Nah, secara soalnya seperti ini, kemudian bentuk grafiknya seperti ini, ya. Nah, jadi gambarnya, grafiknya seperti ini. Puncaknya ada di negatif 1,3. Ini negatif 1, ini 3. Puncaknya berarti di sini. Negatif 1,3 puncaknya. Kemudian memotong di sumbu Y, yaitu di 0,1. Ini 1, 2, 3. Berarti di sini 0,1. Nah, jadi grafiknya itu adalah memotong di sumbu Y-nya 0,1. Nah, jadi grafiknya seperti ini, ya. Nah, untuk grafik seperti ini atau soal seperti ini, fungsi kuadratnya nanti seperti apa, ya? Oke, nanti mungkin cara penyelesaiannya kita menggunakan dengan cara yang pertama, ya, dengan perpaduan soal nomor 3. Ya. Baik, akan kita jawab ya untuk soal yang tadi. Nah, tadi itu kita perpaduan soal nomor yang 3 ya, cara yang ketiga ya. Nah, jadi nomor 4 ini kita harus mencari pencerminan dengan pencerminan terhadap titik yang berpotongan pada sumbu Y. Itu kita cerminkan dulu dengan sumbu simetri X sama dengan negatif 1, ya. Oke, jadi jawab X sama dengan negatif 1 itu sumbu simetrinya, ya. Nah, ini adalah cerminnya. Jadi cerminnya adalah X negatif sama dengan negatif 1. Apabila titiknya 0,1, maka hasil pencerminannya adalah negatif 2,1. Ya, jadi gambarnya seperti ini nanti. Nah, cerminnya adalah di negatif 1. Nah, kalau misalnya titiknya di sini 0,1 ya, berarti hasil pencerminannya adalah berarti di sini ya. Nah, ini cerminnya. Garis putus ini adalah cerminnya. Kalau misalnya barangnya di sini atau bendanya di sini, maka hasil pencerminannya adalah di sini, yaitu di negatif 2,1. Ya, seperti itu. Nah, jadi dapat titik potong terhadap sumbu Y. Kemudian, nah, jadi kita sudah mendapatkan 3 titik ya. Pertama titik puncak, dan kedua adalah perpotongan terhadap sumbu Y. Ya, berarti 3 koordinatnya yang kita dapat adalah yaitu negatif 1,3 pada titik puncak, kemudian negatif 2,1 itu adalah hasil pencerminannya, dan 0,1 itu adalah perpotongan terhadap sumbu Y-nya. Nah, setelah kita mendapatkan 3 titik ini, maka kita selesaikannya dengan menggunakan model yang pertama tadi ya, yaitu kita mencari 3 persamaan untuk mendapatkan A, B, dan C. Ya, oke. Pertama-tama kita menggunakan titik 0,1 dulu. 0,1 berarti X-nya 0, Y-nya 1 ya.
kita masukkan ke persamaan fx sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c, x nya 0, berarti a kali 0 pangkat 2 tambah b kali 0 tambah c, hasilnya adalah 1. A kali 0, 0, b kali 0, 0, tambah c, berarti sisanya adalah c sama dengan 1. Ya, kali sini kan 0 tambah 0, 0 tambah c, berarti c tambah 0 tambah 0 berarti hasilnya c, c nya berarti sama dengan 1. Ya, seperti itu. Nah, sekarang titik yang berikutnya adalah negatif 1,3. Fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Nah, di sini berarti x-nya adalah negatif 1, y-nya adalah 3. Nah, berarti f negatif 1 sama dengan a kali negatif 1 pangkat 2 tambah b kali negatif 1 tambah c sama dengan 3. Ya, maka hasilnya negatif 1 kali negatif 1 positif 1, positif 1 kali a berarti a ya. Kemudian b kali negatif 1 negatif b ditambah c sama dengan 3. Ya, oke, seperti itu persamaan, anggap aja ini persamaan kedua ya, karena ini sudah persamaan 1, ini persamaan kedua. Selanjutnya adalah titik negatif 2,1, berarti x nya negatif 2, hasilnya adalah 1. Langsung aja, f negatif 2 sama dengan a kali negatif 2 pangkat 2 ditambah negatif 2 b kali negatif 2 ditambah c sama dengan 1. Nah, negatif 2 kali negatif 2 4a, 4a, b kali negatif 2 negatif 2b tambah c sama dengan 1. Ya. Nah, sekarang kita menggunakan cara eliminasi. Oke. Sini aja, berarti a dikurang b tambah c sama dengan 3, kemudian 4a dikurang 2b tambah c sama dengan 1. Oke, tadi kita dapat c nya adalah 1 ya, berarti kita masukkan dulu c nya sama dengan 1, berarti a kurang b tambah 1 sama dengan 3, berarti a dikurang b sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Ya, berarti di sini a kurang b sama dengan 2, 3 kurang 1 ya. Nah, sekarang kalau misalnya 4a dikurang 2b tambah 1 sama dengan 1, 4a dikurang 2b sama dengan ini 1, ini satunya negatif ya, pindah ruas, negatif 1 berarti 1 kurang 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita eliminasikan ya, berarti a dikurang b sama dengan 2, 4a dikurang 2b sama dengan 0, kita kalikan 2, di sini kalikan 1 untuk menghilangkan b-nya ya, variabel b. Ini kan 2, koefisiennya 2, ini koefisiennya 1, berarti kita kalikan terbalik ya. Di sini kali 2, di sini kali 1, kali di sini 1, di sini 2. Oke. 2 berarti sini semuanya dikalikan 2, yang bagian ini dikalikan 1. 2 kali a, 2a dikurang 2b sama dengan 4. 1 kali a, 4a. 1 kali 4a, 4a dikurang 2b sama dengan 0. Nah, dikurangkan ya, karena di sini adalah negatif supaya jadi 0 berarti di sini harus dikurang, karena nanti di sini negatif kali negatif positif, negatif 2 tambah 2 0 ya. 2 dikurang 4 negatif 2a sama dengan 4 kurang 0 4, berarti a nya sama dengan 4 bagi negatif 2 sama dengan negatif 2. Jadi bentuknya penyelesaiannya seperti ini. Ini adalah hasil akhirnya, yaitu fungsi koordinat yang barunya seperti ini. Fx sama dengan negatif 2x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 1 ya. Oke, demikian dulu penjelasan saya. Semoga kalian mengerti, semoga kalian paham. Oke, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.